Setiap kita yang siap dengar firman Allah, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Salam. Saudara, beberapa hari lalu lagi kita akan memasuki Natal, dan saya tahu bahwa saudara mungkin sudah melakukan persiapan, tapi hari ini izinkan saya bicara tentang satu tema, yaitu 4 alasan untuk kita tidak khawatir. 4 alasan untuk hidup kita tidak khawatir. Saudara, Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-32. Mari kita baca bersama-sama Matius 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-32 dengan tema tadi 4 alasan untuk tidak mudah atau tidak boleh khawatir. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 32. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung yang di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Ayat yang selanjutnya, ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Ayat yang ke-29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani kamu dandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ayat yang ke-32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Saudara, saya tidak akan baca semua, masih ada 2 ayat lagi, tapi saya tidak akan baca semua. Saudara, kata khawatir hari-hari ini sedang melanda banyak orang. Saudara, khawatir, cemas adalah kata kembar. Saudara, khawatir, cemas adalah kata kembar. Saya sekaligus dari mimbar ini sekaligus mau meluruskan kepada setiap saudara-saudara yang mengikuti live streaming kami. Saya mau luruskan bahwa beberapa hari yang lalu saya juga akhirnya ketemu dengan kata ini, kata khawatir. Saudara, beberapa hari yang lalu ada seorang hamba Tuhan kami, Pendeta Samuel Umbu, meninggal dunia. Dan saudara-saudara, saya malamnya ingin mendoakan beliau. Sebenarnya saya dengan istri pulang dari keluarga Benu, kami duduk-duduk makan sampai jam 11 malam. Tiba-tiba saya ingat, saya belum mendoakan Pendeta Sam. Jadi saya dengar beliau sakit dari adiknya Pak Elvis di Sumba. Lalu saya telepon apakah beliau bagaimana, dan dia katakan ada pembengkakan di jantung. Lalu singkat cerita saya bilang, bolehkah saya pergi doakan malam ini? Tidak bisa Bapak, tidak bisa. Saya tidak tahu alasan apapun, tapi saya pikir memang COVID jadi dilarang. Kalau begitu saya bilang besok pagi saya mau doakan. Oke. Jadi sudah deal, besok pagi saya lupa. Tiba-tiba saya hampir siang jam 4 saya buka Facebook. Istri dari Pendeta Sam itu pernah 2 kali khotbah di sini atau beberapa kali khotbah di sini. Jadi tiba-tiba tulis, kalau ini keputusan Tuhan, saya terima, sambil kasih gambar menangis. Saya pikir Pak Sam sudah pulang. Dan betul, ketika jam 7 saya lihat Facebook sudah keluar bahwa beliau telah dipanggil pulang. Singkat cerita saya meluruskan kepada saudara bahwa akhirnya WA di mana-mana beliau kena COVID, saudara. Istri saya kirimkan sebuah berita mengenai ada satu website atau mungkin ada berita elektronik yang mengatakan Pendeta Samuel Umbu umur 52 tahun terkena COVID. Saudara, saya belum percaya karena saya sudah dengan istri akan siang akan kami pergi untuk melayat, saudara. Tapi saya mulai khawatir. Wah, kalau ini benar,
Kalau ini benar, saya sempat tulis begini, saudara. Maaf, keluarga Bapak Sam dimanapun berada, saya mau bilang gini. Waktu itu saya langsung tulis, 14 hari yang lalu saya masih berjumpa dengan beliau. 14 hari yang lalu. Lalu tiba-tiba saya hati bilang begini, hapus. Karena kalau itu beliau COVID, berarti orang akan cari orang-orang 14 hari sebelumnya yang ketemu beliau. Nah, saya khotbah, saya diundang oleh beliau untuk khotbah sebelum mereka ke Sabu. Jadi saya doakan, dan waktu itu saya dengan anak saya Jordan, kami pergi. Jadi sebenarnya beliau datang sedikit terlambat, beliau Jordan baru saya. Hari itu saya bilang sama Jordan, lu di sini, saya dekat beliau. Jadi kami ini omong dekat sekali begini. Jadi bayangkan kalau 14 hari dicek, maka saya orang yang pertama diangkut. Terjadi kita masih ditutup. Oh, saya mulai khawatir, Tuhan tolong. Saya sudah mulai bingung. Saya telepon ke seluruh pendeta semua aktif. Saya bilang, Tuhan, ini berarti betul. Nah, akhirnya begini saudara, saya harus jujur, saya pergi ke rumah beliau, saya intip dari jauh saja, karena saya pikir kalau saya turun, lalu keluarganya bilang, Bapak, berarti saya harus pergi. Saudara-saudara, ini manusia kita. Jadi saya lewat, saya kasih naik kaca, saya pelan-pelan, saya takut adalah satu, kasih kaget saya di atas mobil, Bapak, gitu. Tapi saya keluar tidak ada apa-apa. Akhirnya saya telepon dari kerja Kak Gustaf ada di sini, saudara. Kak Gustaf lalu telepon dan menjelaskan, beliau tidak COVID, Bapak. Oke. Bagaimana? Surat mengatakan COVID. Terus saya mau luruskan kepada siapapun orang-orang yang mendengar bahwa pendeta Sam itu terkena COVID. Saya mau luruskan dari sini, apa yang saya tahu adalah begini. Jadi memang tertulis COVID, tapi di bawah itu adalah minus berapa? 45 kah berapa itu? Itu berarti begini. Orang ini memang sempat kena, tapi sebelum dia mati itu COVID sudah mati. Oleh karena imun tubuhnya, jadi beliau tidak COVID. Jadi sudah diluruskan bahwa beliau tidak COVID karena beberapa saat yang lalu beliau kena. Tapi kena itu karena tubuh imunnya kuat, itu sudah mati. Jadi dihitung-hitung dia sebenarnya negatif saat mati. Jadi mereka kirim surat resmi dari kantor kesehatan, hasilnya bahwa beliau sebenarnya pada intinya negatif. Itu berarti saudara, saya jujur ya, ini saya jujur. Kalau sudah lihat Kak Yuna yang pimpin pujian ini, Kak Yuna punya hubungan sedikit dekat dengan Kak Gustaf. Kak Gustaf ini yang gendong Pak Sam waktu sakit. Jadi saya maaf Kak Yuna, saya sempat bilang sama istri saya, telepon Kak Yuna, kalau bisa jangan pimpin pujian dulu minggu ini. Saya minta ampun atas dosa saya. Saudara, itulah manusia, selalu menghubungkan sesuatu yang belum terjadi. Karena kita sudah khawatir. Ada amin. Hari ini mungkin kita tidak khawatir terkena COVID, tapi ibu-ibu mulai khawatir. Bapak, tanggal begini nih, uang belum ada Bapak ya. Orang sudah cek rumah, ketong belum cek pagar juga. Kekhawatiran kita mulai ada. Yang muda-muda pikir begini, aduh Bapak beta sudah janji deh kawan-kawan, tanggal 25 Desember habis kebaktian, kami mau pergi rumah dosen. Belum ada pakaian baru sampai hari ini. Saya mau bilang saudara, jangan khawatir. Ada amin. Hidup kita bukan untuk ditentukan untuk khawatir. Seperti saya sudah bilang, menurut survei, saya baru dapat survei yang sesungguhnya. Menurut survei 47% kekhawatiran tidak terjadi, bahkan lebih. Karena itu, kalau itu tidak terjadi, lebih baik saudara pikir dengan sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu diatur oleh Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara, intinya begini. 4 alasan mengapa kita tidak boleh khawatir. 1, saudara lihat, 1 yang saya mau bahas. 4 alasan mengapa kita tidak boleh khawatir. Apapun alasan saudara, alasan tidak bisa kawin lah, alasan tidak ada jodoh lah, terserah. Tapi ini alasan pertama Anda tidak boleh khawatir. Pertama, Allah kita adalah Allah yang peduli. Saudara bilang, Allah kita Allah yang peduli. Saudara, mari kita baca ayatnya seperti biasa. Saudara baca ayat yang ke-25 khusus 26. Saya baca saja langsung pada ayat 25 dulu. Karena itu aku berkata kepadamu apa? Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, minum dan sebagainya. Saya langsung lompat pada ayat 26, saudara. Pandanglah apa?
Saudara lihat kata ini, pandanglah. Pandanglah. Sekali lagi saya bilang saudara, pandanglah. Pandang kemana? Pandanglah burung-burung di mana? Di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun apa? Diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih burung? Nah, saya begini, saudara, saya mau bilang begini, saudara. Sebenarnya ada kata pandang di sini yang tak terlihat. Kata pandang kelihatan hanya ada satu, yaitu ayat 26. Terus lihat, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur. Sebenarnya ada kata pandang yang tidak tertulis, tapi sebenarnya ada kata pandang itu, yaitu pandangan dari siapa? Dari Allah Bapa. Saudara lihat ini, Bapa, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Kalau sampai Tuhan kasih makan burung, berarti pandangan Tuhan kemana? Ke burung. Saudara lihat ini, saudara, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur. Dia sedang disebut, kita lihat burung di sana. Tidak pernah burung itu punya ijazah. Pernah ada burung punya ijazah? Tidak ada yang namanya burung itu punya pakaian dinas. Tidak ada. Tetapi Alkitab bilang gini, lu lihat itu, dia tidak punya sesuatu, apalagi punya ATM. Yang burung tidak pernah punya ATM, tapi burung bisa berdiri di atas ATM. Sekalipun begitu dia tidak punya ATM. Nama saya adalah gini, pandanglah burung itu. Apa artinya? Tuhan bilang, kalau burung di udara dia bisa pandang dan dia kasih makan, maka sebenarnya ada saat Allah sebenarnya juga sedang memandang Anda. Burung ini adalah burung yang tak bernilai. Mungkin burung ini katanya sejenis burung pipit. Kapan hari saya beli 20 ekor. 20 ribu. 20 ribu dapat sekitar 20 ribu dapat sekitar 16 ekor. Sudah lihat, 20 ribu dapat 16 ekor. Coba Anda beli ayam, 20 ribu dapat berapa ekor? Saya potong. Apa maksud saya begini? Ini burung tidak bernilai, tapi kok dia ada dalam fokus pandangannya Tuhan. Sampai-sampai dia punya kebutuhan Tuhan perhatikan. Saya mau bilang sama saudara, kalau dia bisa pandang yang tidak berharga itu, apalagi Anda yang berharga, di mana dia mau mati bagi saudara. Masa saudara takut? Kalau saudara khawatir tinggal baik-baik, pertama karena ada Allah peduli. Nah, saudara boleh bertanya, Anda boleh kritis. Kalau Allah peduli, kenapa Tuhan kasih tinggal beta sendiri? Kenapa beta berdoa suami tidak berubah? Kenapa beta berdoa keluarga tidak dipulihkan? Di mana kepedulian Tuhan? Nah, ini kira-kiranya cerita ini menghibur kita. Beberapa orang putus asa karena merasa Allah itu teori kalau Allah itu peduli. Saya dapat cerita pagi hari ini di internet. Ada seorang ibu Jawa Tengah yang kerjanya tiap saat adalah membuat tempe. Ke situ juga bertempenya. Saya takut saudara sudah lupa tempe. Terlalu banyak RW, saudara takut saudara lupa. Oh, sorry, bukan maksud gitu. Sorry, bukan tempe ya. Ini bukan tempe ya. Sebelum saya lupa, saya salah ilustrasi. Ilustrasi adalah saya ini mengenai Allah peduli. Allah peduli itu begini. Allah peduli tidak ada hubungan dengan ibu Jawa Tengah ya. Saya salah. Rupanya Allah peduli itu dalam kisah dengan cerita mengenai ini. Ada sebuah kapal. Ini terlalu besar sebenarnya. Ada seorang nelayan sebenarnya mancing tiap hari Sabtu dan Minggu, sehingga gereja pun dia tidak datang. Saya berharap itu pemancing datang gereja pagi hari ini. Nah, satu waktu pemancing ini pancing-pancing, lalu angin besar datang. Ternyata tidak tahu bagaimana kapal layarnya ini tenggelam lalu terbawa arus. Singkat cerita, dia jatuh di sebuah pulau yang tidak ada orang sama sekali, tidak ada penghuni sama sekali. Padahal dia anak Tuhan, berdoa, main musik kadang-kadang. Nah, tidak. Tapi dia merasa, kenapa Allah? Kalau Allah peduli, kenapa perahu saya tenggelam? Kalau Allah peduli, kenapa perahu saya bukan hanya tenggelam? Kalau bisa, kalaupun tenggelam, jatuhnya itu di Jakarta, sehingga lebih gampang orang tolong. Kalau Allah peduli, kenapa sudah kapalnya tenggelam, angin hantam, minum air, sekarang saya jatuh di pulau yang tidak ada orang? Di mana Allah peduli?
Singkat cerita dia pikir daripada marah Tuhan, saya bikin gubuk kecil dengan apa adanya yang di situ. Di situ tidak ada keramik. Siapa mau cari keramik di situ? Singkat cerita dia bikin sebuah rumah kecil, lalu dia tinggal. Lalu dia pergi cari makanan, cari binatang liar di situ, semua dia cari. Dan kadang dia senang karena dia bawa ayam hutan satu, dia berpikir sampai di rumah, istirahat sebentar, bakar, makan. Waktu dia sampai di rumah, maksudnya rumah buatan dia itu, saudara tahu apa yang terjadi? Rumahnya terbakar. Dasar model manusia kecewa dengan Tuhan itu begitu. Selalu melihat apa yang dia lihat adalah apa? Persoalan. Dia mulai hitung-hitung, memang beta di manusia sia. Waktu lahir dulu mama bilang lu lahir itu sebenarnya dusu hampir mati. Jadi dia mulai tarik-tarik, memang dari kecil kayaknya nasib siap. Sekarang siap, perahu tenggelam, rumah terbakar. Padahal dia sudah berdoa, Tuhan kirimkan pertolongan. Ternyata pada waktu itu, karena ini sudah puluhan tahun yang lalu, itu belum terlalu banyak, belum ada GPS, belum ada alat untuk mencari orang terhilang. Maka helikopter disuruh keliling tempat di mana diperkirakan dia ada, saudara. Saudara jangan pikir gampang ya kalau dibawa arus ya. Teman saya itu mancingnya di belakang di Oiba. Saudara tahu dapatnya dia di mana? Dapatnya dia di Pulau Senau. Dibawa oleh arus. Jadi kita sudah bikin dulu teman-teman kami sudah bikin tenda, katanya dia mati. Tiba-tiba dia muncul kembali. Untuk dia tidak datang pada malam ketiga. Tapi intinya begini, pada akhirnya ini orang semakin kecewa dan dia berkata percuma dengan Tuhan. Tapi tiba-tiba satu pagi dia bangun pagi, tiba-tiba dia dengar ribut mesin besar mendekati pulau itu. Lalu dia bangun dan ternyata ada satu kapal yang mendekat. Lalu dia dapat pertolongan. Sampai di atas kapal singkat cerita dia buru-buru tanya, bagaimana kamu bisa tahu saya ada di sini? Kami sedang berlayar. Biasanya kami melewati pulau-pulau yang tak ada penghuni ini. Dan kami tahu tidak ada penghuni. Tapi hari itu kemarin kami heran. Dari jauh kami lihat ada asap membubuk. Kalau tidak ada orang, tidak mungkin ada asap di sini. Siapa mau dibakar api di sini? Lalu dia mulai duduk dan dia bilang sama Tuhan, Tuhan, saya minta ampun. Kadang-kadang masalah itu Tuhan izinkan supaya Anda tahu bahwa Allah masih peduli. Saudara dengar baik, kalaupun Anda belum dapat jawaban doa, itu tidak berarti Allah tidak peduli. Allah peduli. Ada amin. Amin. Ada amin. Saudaraku, kemarin saya baca ada seorang anak yang diperkosa oleh bapaknya dari umur 5 tahun sampai dia umur 25 tahun. Dari umur 5 tahun dia diperkosa oleh papanya. Dan yang menarik adalah mamanya tahu. Dan peristiwa itu ada di kota ini. Mamanya tahu. Katanya mamanya pemain keyboard di gereja. Namanya majelis, bapaknya majelis. Anak ini majelis sekaligus guru sekolah minggu. Dia diperkosa bertahun-tahun. Jadi satu waktu dia tidak tahu. Karena gini, kalau dia cerita nama keluarganya yang mana, kalau dia tidak cerita penderitaan ini terlalu lama, dari 5 tahun, sampai mamanya bilang sama dia, kenapa lu sedih kawin dulu bapak? Bayangkan, dia begitu tertekan. Sisi lain dia mau cerita, sisi lain tidak. Dia merasa Allah tidak peduli. Tapi saya mau bilang sama saudara, Allah masih peduli. Dia bilang begini, saya tidak angkat kasus ini, tapi yang saya angkat, saya diberkati adalah dia bilang begini, bayangkan seorang papa kandung memperkosa saya terus menerus, maaf kata hampir setiap hari dari umur 5 tahun. Saudara, kalau saudara hidup model begini, saudara bilang apa? Allah tak peduli, Allah buta. Tapi yang saya suka dari dia adalah ini, saudara. Dia mengatakan begini, saya tidak COVID. Dia mengatakan begini, yang saya suka dari dia akhirnya dia cerita ke temannya dan akhirnya sekarang ada dalam proses
untuk dicari tahu dan mungkin akan mulai dibereskan masalah ini. Sudah masuk ke ranah hukum, tapi dia bilang begini, yang saya bersyukur Allah masih peduli. Kenapa Allah masih peduli? Karena saya tidak pernah terlibat narkoba, saya tidak pernah terlibat dengan hal-hal yang membuat saya ingin bunuh diri. Saya heran, bertahun-tahun saya diperkosa. Saya sudah begitu mamanya suka pukul dia. Jadi dia betul-betul dalam penderitaan. Tapi dia masih melihat bahwa Allah peduli. Terbukti dia bilang, satu, saya tidak pernah putus asa. Yang kedua, saya tidak pernah kepingin untuk bunuh diri satu kali pun. Dan yang ketiga, Allah masih jaga hidup saya. Saudara, Allah peduli. Kadang-kadang kita baru punya masalah kecil dibanding orang lain, kita merasa Allah sudah tidak peduli. Allah masih peduli. Katakan amin. Saudara, yang kedua, mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena Allah kita adalah Allah yang hebat, mampu mendandani hidup kita jauh lebih baik. Saudara, Allah kita adalah Allah yang hebat, yang mampu mendandani kehidupan kita. Ayat 26, sudah lihat ini ayat 26. Ayat 26, ayat 29 maksud saya. Namun aku berkata, ayat 29 maksud saya, ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo, dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang. Sudah lihat satu lagi benda yang tidak berharga pada waktu itu, yaitu bunga rumput di padang. Hari ini ada, besok dibuang. Dan tidak akan terlihat di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan lebih mendandani kamu? Kata mendandani itu bahasa lain adalah merancang. Kata merancang bahasa lainnya adalah Tuhan punya plan dan rencana yang hebat. Kenapa? Karena Allah kita hebat. Saudara lihat ini. Dia bilang begini, itu bunga bakung itu lebih indah. Dia bilang, namun aku berkata kepada Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Artinya dalam pandangan Allah mana lebih bagus? Kemegahan Salomo dibarengi dengan emas yang berkilau. Tapi dia bilang ini dia dandani melebihi apa yang disebut kelebihan yang dilihat oleh Salomo. Maksudnya begini, saudara tidak sebingung. Berarti Allah kita adalah Allah yang mampu mendandani sesuatu yang tadi kembali tidak berharga menjadi berharga. Kekhawatiran dikasih ilustrasi mengenai bunga bakung ini. Bunga bakung ini kalau tidak didandani Allah tidak ada apa-apanya. Kalau yang tidak berharga dia mau dandani, apalagi saudara. Maaf, kita ini beda dengan orang bule ya. Kalau orang bule itu binatang dihargai luar biasa. Walaupun kadang-kadang maaf mungkin saja manusia tidak dihargai. Anjing dan coba-coba lu bunuh, kita tidak. Anjing lewat kita dulu, daging datang. Orang luar negeri anjing itu betul-betul hebat. Kebetulan adik saya di Australia, jadi kakak adik saya sudah pergi. Mereka cerita ke kami, saya agak iri-iri juga karena piringnya bersih, dagingnya daging bersih, semua dikasih makan daging yang betul-betul fresh. Coba lu ke Tompung kasih makan daging, jangankan ke Tompung kasih makan daging, itu daging baru taruh situ, dia baru dikasih ketemu bilang usia. Apalagi dia gigi saya potong, dia tarik, lu mati. Bukan dagingnya yang mati, lu yang mati. Karena kita sadar anjing itu tidak ada apa-apanya. Tapi bagi orang luar negeri anjing itu luar biasa. Kalau saudara nonton di YouTube, anjing tidur dengan nyonyanya, anjing tidur dengan pakaiannya. Sudah tidak percaya bukan YouTube. Pakaiannya lebih mahal dari Anda. Lu pun itu hanya rombengan, dia pun tidak. Itu asli. Pakai. Nah, maksud saya begini, ini sebuah gambaran bahwa Allah yang gini. Apa yang kita anggap tidak laku begitu, tapi bagi manusia yang tepat itu berharga. Manusia pun demikian. Bagi orang ini bukan bakung, tidak ada apa-apa, tapi bagi Tuhan ini kesempatan saya dandani. Dia mau bilang begini, kalau yang tak berharga apalagi kamu, saya bisa dandani lebih hebat. Katakan amin. Katakan amin. Nah, jangan coba-coba bilang sama Tuhan, Tuhan beta sudah mau Tuhan dandani beta model begini, dandani beta model begini. Hati-hati. Kalau saudara pergi tempat yang salah,
mau wisuda atau mau menikah, jangan coba-coba pergi salon tanpa salah. Lu datang kelihatan wajah putri ayu luar biasa, lu keluar orang kira bayi ngau. Mengerti ya? Pernah sudah lihat ada orang sebenarnya dia cantik, tapi habis make up sudah bilang lebih baik cuma bisa make up saja. Make up tambah kacau itu. Mata subong mulai dikasih hitam di sini itu tambah sudah kelihatan. Nah, maksud saya adalah orang kalau mau ditambah salah, hasilnya salah. Salah didandani oleh orang yang salah, selesai. Dulu ada lomba kami 17 bulan Agustus kan di gereja ini. Pasca, lu masih ingat? Jadi kami dandani. Jadi biasanya kan ibu-ibu yang didandani. Hari itu kami suruh bawa pekat, daster. Jadi saya suruh laki-laki semua bapak-bapak pakai daster. Lalu ibu-ibu dandani mereka. Betul-betul. Ada yang mirip wanita. Ada yang jangankan dia wanita hilang, dia pun kayak bapaan makin muncul. Yang namanya orang salah dan susah. Kembali begini saudara. Jangan coba-coba bilang sama Tuhan, Tuhan beta mau begini, dandani beta begini. Jangan. Karena saudara bilang dandani begitu nanti salah. Biarkan Tuhan yang dandani hidup saudara. Ada. Ini ada satu ilustrasi. Saudara pernah baca ayat ini? Di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000. Berarti 1000 hari di hadapan Tuhan sama dengan. Nah, ada orang mau coba-coba main gila dengan rancangan Tuhan. Satu waktu dia berdoa, wih enak ya, kalau satu hari sama dengan 1000 hari, ya kan? Satu hari sama dengan 1000 hari, 1000 hari sama dengan. Dia dapat akal, dia pikir begini, oh kalau gitu saya bisa main rencana Tuhan. Kan Tuhan bilang rencana Tuhan itu tak terselami, tapi dia bilang oh ini satu hari sama dengan 1000, 1000 sama dengan 1. Oh dia berdoa begini, Tuhan saya minta dalam hidup saya tiap hari Tuhan kasih saya cukup $1. $1 berarti di hadapan Tuhan sama dengan. Saya pernah ke Timor Leste dapat persembahan khotbah $600. Waktu itu belum semahal ini. Saya hitung itu hampir 8 juta, hampir 9 juta. Nah berarti kalau dia $1000 per hari berarti berapa? Sekarang 14.000 sekian ya. Kalau 15.000 berarti sekitar 15 juta ya. Bayangkan dia pikir dia begini, dia bisa atur Tuhan karena Tuhan merencanakan 1 sama dengan 1000, 1000 sama dengan 1. Jadi bilang gini, Tuhan, beta sudah minta banyak-banyak. Satu hari kasih beta cukup $1. Tapi dia lupa bahwa rancangan Tuhan beda dari dia. Tuhan bilang, oke, lu minta berapa? $1. Kelihatan rendah hati. Biar beta hidup apa adanya, $1. Tapi tadi sama 1000, 15 juta kurang ajar sekali. Lalu Tuhan bilang, oke, kalau begitu saya jawab kamu, boleh. Apa itu Tuhan? Saya jawab, tunggu 1 hari lagi. Saudara mengerti tidak? 1 hari sama dengan 1000 hari. 1000 hari kalau $1 berarti 15 juta toh. Nah berarti kalau 1 hari 15 juta, ya kan? Lalu Tuhan bilang begini, kalau gitu begini, tunggu 1 hari lagi. Jadi bayangkan, saudara belum mengerti juga, darah Yesus berkuasa. Paham memang itu ya? Bahwa ternyata kita tidak bisa rubah planningnya Tuhan. Ya bagi saudara yang paham saja, saudara diam-diam sudah. Saya mau terangkan yang tidak paham. Berarti saudara tidak bisa tunggu 15 juta itu. Berarti ada tunggu berapa tahun? Hampir 3 tahun baru dapat saya. Hampir 3 tahun baru dapat $1. Ngerti ya? Itulah gambaran hidup kita. Jangan coba-coba dandani hidup kita lalu bilang Tuhan, saya mau Tuhan dandani model begini. Karena hasilnya akan mengecewakan. Ada amin? Ada amin?
Ada amin. Ada orang kan kalau cari-cari jodoh ini kan suka-suka cari suku. Kalau bekawin ini rugi karena belis terlalu mahal. Kalau bekawin ini memang sudah ada belis, tapi susah banyak. Karena kalau dia mengomel satu kali, pagi sampai malam, kembali pagi, sampai kembali lagi pagi, sampai siang, belum selesai. Kita semua ada hitungannya, betul ya? Tapi Tuhan kasih jodoh kan tidak pernah sesuai kemauan kita kan? Betul tidak? Betul tidak? Ada orang roti ketemu saya bilang, istri orang Timor. Hah? Istri orang Timor? Lalu dia bilang, kenapa lu sudah kawin orang roti? Dia bilang, karena beta tidak kawin orang Timor, roti juga. Kenapa tidak kawin orang roti? Ya karena saya tidak kawin orang roti. Kalau saya kawin orang roti, baru lu tanya begitu. Maksudnya adalah setiap orang punya rencana berbeda, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ada amin. Kembali pada ayat ini, kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena Allah kita Allah yang hebat. Saudara, yang menarik saya sudah pernah jelaskan, tapi ini yang paling menarik untuk saya. Bukti Allah kita hebat. Terus, bukti bahwa Allah kita hebat. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya tulis di sini begini, dia yang bisa mendandani sampah, maksudnya bunga bakung, lebih indah dari Salomo. Dia yang mengubah masa depan dari suram menjadi penuh harapan. Dia yang mengubah orang biasa menjadi orang-orang luar biasa. Salah satu Jokowi, saya masih ingat Jokowi pada waktu presiden mau bikin peresmian apa, saya buka masih ingat, Pak Jokowi lari ke siang, dia pergi angkat itu gong untuk dipukul itu. Dia angkat, sampai-sampai ada orang mengkomentari begini, dia terlalu gugup sampai salah tingkah, sampai sentuh mau bikin apa, dia angkat. Lalu saya berbayangkan begini, hari ini dia jadi presiden, hari itu yang namanya SBY tidak pernah tahu bahwa sang gubernur akan berubah jadi seorang presiden. Tapi itulah Allah, dia mampu mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Yang ketiga, mengapa kita tidak boleh khawatir, saudara? Allah kita adalah Allah yang tahu cara mencukupi segala keperluan dan kebutuhan saudara. Mengapa kita tidak boleh khawatir? 4 alasan. Karena yang ketiga, Allah kita adalah Allah yang tahu cara apa? Mencukupi segala keperluanmu dan kebutuhanmu. Ini saya akan bahas sedikit panjang di sini, saudara. Allah kita adalah Allah yang peduli dan mampu memenuhi keperluan kita. Allah kita disebut Allah Yehova Jireh, Allah yang apa? Mencukupi. Ayat 32 saya menarik. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak apa? Mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Waktu saudara ada di situ, setiap kita, Anda punya kerinduan. Saya tidak tahu. Tapi Alkitab bilang apa? Akan tetapi Bapamu di surga apa? Tahu kamu memerlukan semuanya itu. Saya tidak tahu apa yang saudara perlukan. Waktu saudara lihat sini, waktu saudara lihat saya tidak tahu keperluan saudara. Ya. Tapi Allah dikatakan di dalam ayat 32 dia tahu. Dan yang menarik bukan hanya dia tahu. Ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan berarti Allah tahu. Tapi Allah juga bukan hanya tahu, dia tahu cara memenuhi kebutuhan. Kita kan beda. Kita ketemu orang susah kan banyak kali kita bilang, aduh kasihan, coba bepundoi banyak 2M bagi-bagi orang susah kan bisa gitu. Padahal dia lupa, kalau dia sudah ada 2M dia sama dia. Dulu kan kita masih jalan kaki, kita bilang Tuhan kalau ada motor saya akan setia dengan Tuhan. Ada motor kan? Tidak kan? Kita pikir ada otot dulu baru kita bisa setia dengan Tuhan. Selalu manusia punya alasan. Tapi kembali pada ayat ini, tetapi carilah dulu kerajaan Allah, kebenaran, semuanya itu akan ditambahkan. Saudara-saudara, di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa Tuhan tahu apa yang engkau perlukan. Mengerti maksud saya? Saudara, begini. Saya pernah jelaskan ayat ini bahwa yang ditambahkan di sini apa? Yang saya pernah khotbah ini, yang kata yang ditambahkan ini bicara tentang apa? Di dalam ayat sebelumnya tentang makan, minum, pakai. Nah itu sudah biasa, tapi saya mau jelaskan ini begini saudara. Allah itu Allah yang tahu keperluan saudara.
Nah, mungkin inilah kita ke tempe tadi. Ada gambar tempe? Bisa kasih keluar tempe? Saya mau coba gambaran tempe. Ada suatu waktu tempe itu ada di bawah, di poin bawah saja. Oke, supaya jangan menyikat. Nah, sudah lihat ini, ada dua tempe. Yang tempe yang satu, ini di situ tempe belum jadi, sudah dikasih macam-macam ragi kah apa itu saya tidak tahu. Nah, ini yang sudah jadi. Satu waktu ada seorang ibu di Jawa Tengah. Saya lihat di sini kami penjemaat ada beberapa orang Jawa Tengah. Materi Jawa Tengah apa? Mama Malelak juga Jawa Tengah. Bapak Malelak Rote Tengah. Nah, susah kembali cerita ini. Jadi ada seorang ibu Jawa Tengah, ini kerjanya setiap hari bikin tempe. Biasanya didiamkan, akhirnya dia akan jadi tempe seperti ini, gitu ya. Ibu ini takut Tuhan. Setiap hari kalau dia mau jual tempe, sebelum dia buka tempe yang dari belum jadi tempe ini, setiap pagi dia pasti bangun pagi baca Alkitab, berdoa, baca. Satu waktu dia agak aneh, karena dia sudah tahu bahwa bangun pagi tempe sudah jadi, tapi pagi itu dia bangun tempe ini tetap begini. Lalu dia bilang, Tuhan, jangan sampai minta ada dosa. Dia minta ampun sama Tuhan, lalu dia bilang, pasti habis minta ampun tempe jadi. Dia buka tutup tempe tidak jadi. Lalu dia ingat pendetanya berkata, imani, katakan dalam nama Yesus, segala sesuatu terjadi. Oh, dia tutup kembali. Dia mulai tumpang tangan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tempe pun jadi sekarang. Perintahkan engkau berubah dalam nama Yesus, jadi tempe. Buka. Apa yang terjadi saudara? Belum berubah. Dan dia pikir, oh kurang keras. Dia berdoa dalam nama Yesus, berubah jadi tempe. Dia pikir mungkin butuh waktu dan butuh proses. Sebab iman itu kadang-kadang butuh proses dan waktu. Dia tunggu 15 menit, dia datang lagi, dia bilang, sebelum dia buka dia bilang, sekali lagi. Biasanya kalau lagu dunia berkata, namaku Bento. Kalau engkau mau berdoa apa saja sebut namaku 3 kali, Bento. Nah, dia pikir begitu juga, nama Yesus harus disebut dan ulang-ulang. Dia katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berubah kau. Dia buka, masih sama. Dia pikir nama Yesus tidak berkuasa. Tapi kembali dia ingat pendetanya khotbah lagi. Beriman, ambil langkah iman. Dia pikir begini, biasanya. Karena itu sudah jam harus ke pasar untuk berjualan. Jadi dia pikir kalau tidak jualan hari itu mau makan apa? Dia ambil tempe itu, dia jalan. Sambil di jalan dia pikir mujizat masih terjadi. Saya percaya pada saat sampai di pasar pasti berubah jadi tempe. Di jalan dia nyanyi, mujizat itu nyata, mujizat itu nyata, mujizat itu nyata. Sudah tahu sampai di pasar apa yang terjadi luar biasa. Ini yang terjadi sampai di pasar dia buka masih belum jadi tempe. Kalau di luar biasa jadi mana pabrik? Inilah yang luar biasa. Lalu dia pikir sudahlah, tutup lagi. Masih ada kesempatan. Sebelum maghrib mujizat masih bisa terjadi. Dia tunggu sampai siang, tidak ada. Dia buka, masih. Dia terakhir dia bilang sama Tuhan, Tuhan, ini cerah. Kalau sampai tidak jadi tempe, saya pulang. Makan tempe saya kembali, makan kacang musuh. Dia doa. Terakhir dia pikir gertak Tuhan terakhir pasti Tuhan jawab. Dia buka, dia menangis karena sesuatu terjadi, yaitu tempenya masih belum berubah. Dia marah. Kalau dia mau pulang, pada saat dia angkat dia mau pulang, dia lihat ada seorang ibu agak siklaluti jadi orang Kupang ini. Dia sana lari keliling itu pasar. Dia lihat ini ibu aneh sekali. Semua tempat dia tanya. Lalu tiba-tiba ibu itu lewat karena dia penasaran, dia tanya. Ibu yang bikin tempe tidak jadi, tanya pada ibu yang siklaluti tadi. Ibu, cari apa? Pasti tidak begitu kan, itu orang Jawa tidak mungkin. Ibu, cari apa? Tidak mungkin. Pasti, Bu, cari apa? Lalu ibu itu bilang begini, saya cari tempe yang belum jadi. Dia pikir luar biasa. Ini menarik, saya waktu baca ini, saya cari tempe yang belum terjadi. Nah,
Pastilah kita pikir, masa ada cerita model begitu? Iya, ini dia cari tempe ini. Tapi dia penasaran, dia tanya, kenapa ibu mau cari tempe yang belum jadi? Ceritanya ini kan terjadi beberapa tahun yang lalu, di mana JNE belum ada, JNT belum ada, Tiki belum ada. Jadi satu-satunya adalah alat transportasi, ada bus dari Jawa Timur ke Jawa Tengah. Karena anaknya orang Jawa Timur, orang anak Jawa Tengah, dari Jawa Tengah ke Jakarta. Karena anaknya orang Jawa Tengah, jadi dia suka makan tempe yang dari kampungnya dia. Nah, ibu ini adalah salah satu yang mungkin dia suka. Maksudnya suka sekali tempe dari kampung mereka. Jadi ibunya berkata begini, kalau saya ambil yang sudah jadi, itu butuh 2 hari dari Jawa Tengah pada waktu itu ke Jakarta, itu butuh 2 hari. Kalau saya sudah ambil jadi sampai di sana, kita tahu tuh tempe kita pun kalau sudah lebih berapa hari, apa yang jadi? Apa yang jadi? Jamur, kan jamur itu makan toh. Biasa ibu-ibu pergi di pasar-pasar dan tanya, ada jamur? Bayangkan ibu-ibu itu hebat. Dia tidak pernah takut dengan jamur. Ketika kita takut dengan jamur tempe, mereka berani. Ada jamur? Ya. Kenapa ibu? Kami mau bikin pesta. Bayangkan di pesta dia bikin jamur. Mengerti tidak? Tapi jamur ini berbeda. Kalau sudah jadi jamur tidak bisa makan. Jadi dia minta beli ini karena 2 hari dia sudah hitung. Sampai di sana itu betul-betul baru jadi tempe. Ibu itu menangis dan bilang sama Tuhan, ampuni saya. Saya pikir dengan doa dalam nama Yesus sudah jadi. Tidak. Proses Tuhan tidak pernah gagal. Ada amin. Saudara-saudara, dia Allah yang mengerti pergumulan saudara. Atau dia Allah yang tadi saya bilang poin ketiga apa? Dia Allah, kita adalah Allah yang tahu cara mencukupi. Ibu ini sudah bingung bagaimana bisa makan dengan tempe yang tidak jadi. Ternyata Tuhan bisa pakai orang untuk mencari tempe yang belum jadi dengan alasan tadi karena masih 2 hari. Dan benar dalam 2 hari sampai di Jakarta jadi. Tapi bukan jadi masalah jadi atau tidak. Saya mau bilang kok, kadang-kadang dalam hidup kita merasa proses Tuhan kayaknya tidak jadi. No, jadi dan tidaknya bukan karena Anda, tapi jadi dan tidaknya ada di tangan Tuhan. Jadi dan tidaknya sesuatu bukan karena Anda, tapi jadi sesuatu karena Tuhan. Nah, yang menarik adalah saya coba-coba renung kata tadi, makan, minum, pakai. Sudah. Ini menarik itu kita mulai bahas tentang makan, minum, pakai. Yang ditambahkan di sini adalah kebutuhan makan, minum, pakai. Saya jelaskan tentang makan dalam pengertian rohani atau kebutuhan kita sehari-hari. Mari saya jelaskan makan. Poin ketiga kakak, makan itu kan banyak. Kalau dia bilang begini, saya akan cukupi makan itu kan banyak. Makan itu ada jenis-jenisnya. Ada orang bilang makan kosong dengan makan enak. Makan tidak enak, makan enak, betul ya? Artinya begini, Tuhan tahu bahwa saudara butuh makan, dan makan itu bukan sekedar makan. Kita butuh makan enak dan makan tidak enak. Atau lebih tepat gini, Tuhan bisa kasih kebutuhan dua-dua. Mengerti ya? Tapi yang menarik ini, minum itu bukan hanya sekadar dia kasih kita minum. Bukan sekadar dia kasih minum, bukan. Tapi minum yang saya maksudkan di sini begini. Ada orang mengatakan begini, minum itu katanya orang bisa tidak makan beberapa hari, tapi orang tidak bisa minum untuk beberapa hari. Karena kebutuhan paling pokok adalah air. Bicara tentang minum. Jadi makan ini sedang bicara tentang kebutuhan kita, apapun Tuhan sendiri sanggup kasih kita. Tuhan tahu engkau makan dengan garam, atau Tuhan tahu engkau makan dengan makanan enak. Saya sendiri bisa tahu Anda makan enak atau tidak, saya tahu. Asal saudara berus makan. Jangan bikin apa dengan bibir Anda, saya tahu Anda makan apa. Kalau bibir Anda ada merah-merah, saya percaya Anda baru habis makan babi kecap. Kalau Anda makan habis, bibir Anda masih mengkilat, saya tahu. Kalau kan sini babi, berarti ibu babi. Saya tahu Anda makan kosong. Saat Anda keluar, bibir Anda pun pecah-pecah dan kering. Kemungkinan Anda banyak makan deta garam gitu. Tapi Tuhan tahu, haus di sini, air di sini sedang bicara tentang hal yang kita anggap paling penting.
Tuhan kasih. Tapi yang menarik adalah kata pakai. Minum, makan, pakai. Yang kita pakai itu apa? Pakaian, ya. Betul ya? Pakai itu kebanyakan pakaian, ya. Ya waktu saya ngomong, Tuhan, kalau khotbah mengenai pakaian, itu sudah biasa. Lalu saya dapat begini. Saudara-saudara, Tuhan kita itu Allah yang mampu memenuhi segala kebutuhan kita, termasuk pakai ini. Yang kita pakai apa? Baju itu ada macam-macam, saudara. Saudara tahu, Tuhan tahu bahwa saudara butuh pakaian. Pakaian itu macam-macam. Tuhan tahu saudara butuh pakaian itu, ada pakaian tadi saya bilang, wanita itu paling banyak pakaiannya. Pesta sendiri, ya kan? Jadi pesta sendiri, oh itu pakaiannya yang begitu. Paling susah, menikah dengan wanita ini luar biasa susah. Kalau kita laki-laki itu cukup satu bisa hidup, wanita tidak. Pesta ini satu, ya, sampai di rumah dia lepas, dia pidato. Itu sudah yang beda lagi. Nanti dia mau tidur, dia lepas yang dari dapur itu, dia pakai pakaian itu. Besok pagi dia olahraga pakai pakaian yang lain. Betul? Tuhan mau bilang gini, Tuhan tahu semua kebutuhan itu. Pakaian kita ini beda-beda. Bahkan orang mati pun pakaian saja Tuhan pikir. Sampai-sampai orang mati lihat, kita tuh jarang-jarang pakai barang yang baru, tapi tidak jalan di lompong. Itu hanya orang mati. Kalau kita pakai baru-baru, tapi nanti besok jalan di lompong. Kita tahu bahwa orang mati pun Tuhan tahu kebutuhan. Lihat sesusah-susahnya orang waktu dia mati, pasti ada tetangga tanya, "Su ada sepatu?" Belum ada. Bibi di toko kas pakai. Bayangkan, selama dia susah hidup di dunia tidak kasih sepatu. So mati baru kasih sepatu. Saya lihat banyak orang-orang di Kupang ini aneh bin ajaib. Dopung bapak susah tidak pernah pakai sepatu. Kadang-kadang dopung bapak pakai sebelah swallow, sebelah sepatu. Ya sudah lihat orang-orang susah itu kan begitu. Sudah terlalu susah, kadang-kadang ada yang potong itu aqua botol itu, kasih tali lalu pakai. Tapi heran waktu dia mati, sepatu itu mengkilat. Seolah-olah mengatakan berkat baru dari orang hidup kepada orang mati. Tapi saya mau bilang, pakaian orang mati saja Tuhan pikir, apalagi pakaian orang hidup. Jangan ada kata amin. Nah saya mau bilang, pakaian itu bicara tentang bukan hanya pakaian yang kita pakai ini. Pakaian itu juga bicara seragam. Ada seragam macam-macam. Ada seragam SD, betul ya? Ada SMP, ada SMU, betul ya? Ada seragam hijau. Hijau itu biasanya siapa? Hijau. Yang pakai hijau biasa apa? Polisi atau tentara? Tentara pakai hijau. Lalu yang polisi pakai coklat. Saudara, saya mau bilang sama saudara begini, saya terjemah. Ketika Tuhan berkata, aku dapat mencukupi segala kebutuhan keperluanmu, itu bukan hanya pakaian yang kita pakai ini. Tapi pakaian ini saya bilang tadi, pakaian itu ada jenis. Pakaian yang pertama yang saya sebut, kita butuh pakaian bukan hanya pakai di pesta toh. Anak-anak kita kan tidak butuh hanya pakai pakaian pesta toh. Yang mereka perlukan apa? Pakaian dinas. Artinya Tuhan sediakan bagi mereka yang belum punya pekerjaan. Belum mengerti itu Tuhan darah Yesus. Mengerti maksud saya? Ketika dia mengatakan, aku akan apa? Semua akan ditambahkan. Salah satunya adalah pakaian. Pakaian bukan hanya ini. Tapi ketika Anda butuh pekerjaan, itu bicara tentang pakaian juga. Sebab kita tidak hanya butuh pakaian ini batik ini. Kita mau kalau bisa ini hari batik, ini hari kaos. Besok ada pakaian, tadi saya bilang ada pakaian coklat dan pakaian hijau. Ada orang lain kepingin pakaian biru. Yang biru itu biasa apa? Elkomnya. Setiap kita rindu ada pakaian yang lain selain ini. Tapi Allah tahu memenuhinya. Ada amin. Ada amin. Yang berikut, pakaian itu bicara tentang apa saudara? Coba lanjut lagi. Ini yang menarik untuk saya. Pakaian. Pakaian itu bukan hanya yang mahal. Tadi saya bilang rombengan pun Tuhan tahu. Mahal atau murah, yang penting pakaian Tuhan kasih. Ada amin. Ada amin. Daripada tidak berpakaian, lebih baik rombengan. Kemarin kami jual di pastor
Luar biasa. Saya hanya takut, saudara. Saya bilang, kan kami ini biasa dapat berkah dari kakak adik itu. Saya takut pada waktu tiba-tiba ada saudara yang pesan, dia bilang, itu hari ini meeting kasih. Kami kembali, pakaian bicara tentang apa, saudara? Pakaian bicara tentang jabatan. Jadi bukan hanya ini, jabatan. Bukankah Anda perlu jabatan? Selain pakaian ini, Anda butuh jabatan, pakaian jabatan. Tuhan mencukupinya. Ada amin. Pakaian itu bicara tentang apa? Kepala dinas. Kan pakaian kepala dinas itu beda, atau dia pegawai biasa kan? Bukankah Anda juga rindu begitu? Kalau bisa pakaian saya hari ini, jangan pakaian honor. Pakaian yang 100%. Kalau bisa 101 lebih baik. Tapi itu pakaian, kita bilang dia cukupi kok. Ada yang butuh pakaian dinas, bicara tentang mereka yang butuh pekerjaan. Ada yang butuh pakaian yang lain, pakaian pengantin. Bukankah Anda tidak hanya butuh ini? Yang belum kawin, Anda bukan hanya butuh ini kan? Anda butuh pakaian pengantin. Bicara tentang apa? Jodoh itu Tuhan kasih. Tidak ada kata ampun. Ya kalau pakai pakaian itu terus, saudara pakaian pengantin. Ada apa? Kayak nona-nona itu biar dia belum kawin. Ketemu pakai pakaian pengantin, diambil, dia pakai lalu dia foto. Aku yakin satu saat nanti. Bukankah kita juga rindu pakaian yang lain, yaitu pakaian yang saya sebut pakaian pengantin? Ada aneh. Ada aneh. Siapa yang jomblo di sini? Tuhan kasih pakaian yang lain, pakaian pengantin. Jadi tak usah bikin jangan jodoh lah. Ada aneh. Ini tiap hari lu tidur hanya ingin jodoh, kapan. Lu menyesal sampai mati lu dapat. Lebih baik saudara usaha yang lain, kerja baik-baik, bangun rumah baik-baik, itu jodoh langsung berdiri di lubung muka ini. Serius. Lihat itu bokir, tahu bokir, gigi tonggos ke depan, tapi yang di belakang dia antar itu cantik-cantik. Kenapa? Karena dia kaya. Ada amin. Pemuda tak usah pikir tentang jodoh, cari uang banyak-banyak, cari doi banyak-banyak. Lu sekali jalan dengan BMW, semua langsung bilang siapa tuh rumah di mana. Tapi biar lu gagah bapak, Lalu jalan di situ lu jalan kaki, itu nona kalau dia pakai high heels dia diam. Gagah masa depan surah. Jadi saya mau bilang sama saudara, Tuhan tahu kebutuhan pakaian Anda apa. Kan kita kan berdoa, Tuhan kalau bisa dipanah satu saat. Ini hari dia pakai pakaian gerombengan, tapi besok dia pakai pakaian polisi. Dia bilang dia kasih pakaian itu. Ada amin. Bahkan mati pun saudara harus tahu. Ada orang tuh sampai khawatir sampai dia pakaian mati di sini dia. Bikin apa mama? Ini dia mati, kasih pakai ini. Puji Tuhan kalau saudara ukur hari ini, saudara tidak gemuk waktu mati. Masalahnya kalau saudara tiba-tiba mati lebih gemuk. Apakah saudara harus pakai pakaian itu? Mengerti maksud saya? Ada orang berpikir gini, Bapak, beta diet supaya sebelum beta mati beta telah pakai. Betul. Tapi berapa banyak orang yang dia pas dia kena AIDS. Saudara tahu AIDS itu? Kalau mati itu lebih baik bungkus pakai daun pisang saja. Karena dagingnya sudah habis. Bayangkan kalau dia pakai jas, itu seperti selimut dia pakai. Tapi saya mau bilang, tak usah pikir tentang apa yang kau makan, yang kau minum, yang kau pakai. Bapa menyediakan. Termasuk pakaian pengantin pun. Sekaligus foto pengantin, sekaligus hotel pengantin disediakan. Kaki kita usah senyum begitu. Doakan saja supaya pakaianmu akan berubah satu kali kelak. Ada apa? Yang terakhir kalau kita berdoa, yang terakhir, mengapa kita tidak perlu khawatir? Allah kita adalah Allah paling mengerti pergumulan dan beban kita. Allah kita adalah Allah yang paling mengerti apa? Pergumulan dan beban kita. Saudara lihat ini,
Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai apa? Kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ada seorang pendeta, kakak kelas saya, namanya pendeta Andre Imam. Kami biasa panggil dia pendeta Aim. Dia khotbah bagus, dia seorang pengkhotbah bagus kan. Saya suka dengar khotbah dia pagi-pagi. Kalau saudara cari nanti, namanya Andre Imam, bagus khotbahnya. Saya diberkati dengan kesaksian dia tentang temannya. Temannya ini seorang pendeta yang melayani sedikit di daerah lah, bukan di Jakarta. Satu waktu dia datang ke Jakarta, ketemu pendeta kami, namanya pendeta Andre ini. Nah, pendeta Andre ini pasti seperti saya, pakai khotbah semua ada di sini. Nah, dari daerah ini datang, dia bilang, wih bagus khotbah ada begini, ketemu bisa lihat Lalu Pak ini berpikir bagaimana caranya. Pendeta ini ajar dia cara menggunakan laptop, khotbah dengan PowerPoint. Singkat cerita, dia pulang ke daerah, dia khotbah dengan PowerPoint. Oh, semua orang bilang mantap Pak Pendeta, walaupun kami di kampung, mantap Pak Pendeta. Lalu satu waktu dia diundang di satu tempat, karena dia sudah tahu bahwa dia harus khotbah pakai PowerPoint begini. Sampai di satu tempat, orang itu rubah, Pak kami tidak mau bicara tentang tema ini, kami mau tema yang lain. Nah, dia belum bikin dalam bentuk PowerPoint. Jadi satu-satu cara pendeta yang di daerah ini ambil laptopnya, karena sudah sampai di tempat pelayanan, baru diminta, rubah Pak kami mau bentuk seminar yang lain, bahan yang lain. Oke, dia mau coba buat PowerPointnya. Waktu dia buka laptopnya, saudara tahu apa yang terjadi? Laptopnya mati. Laptopnya mati. Dia keringat, karena ini tinggal 1 hari atau beberapa jam lagi dia akan seminar. Jadi dia pikir, Tuhan laptop saya mati. Ya seperti tadi juga, karena pendeta, dia pikir dia pendeta, jadi tidak perlu bawa ke servis. Dia berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Waktu saya dengar ini pendeta agak fly mungkin, mau ke tempat servis, tapi tidak bisa karena waktu sudah berjalan, sudah mau dekat seminar. Dia berdoa dalam nama Yesus. Dia tekan tidak nyala. Dalam nama Yesus, dia tekan tidak nyala. Dalam nama Yesus, dia tekan tidak nyala. Dia tutup lagi. Dia bilang, Tuhan jangan permalukan hamba. Saya berdoa supaya Tuhan dalam nama Yesus. Dia coba lagi. Singkat cerita, saudara tahu, mendekati jam seminar dia tekan menyala. Dalam nama Yesus, menyala kau. Menyala, saudara. Yang menarik bukan itu. Besok pagi, ketika dia pulang sampai rumah, dia buka, mati sampai hari ini. Saudara mengerti maksud saya? Saudara mengerti maksud saya? Kesusahan hari ini cukup hari ini. Dia pikir dalam nama Yesus ini hari bisa. Jadi kalau saudara punya HP, kalau rusak, jangan dalam nama Yesus. Itu hari untuk itu orang, jangan untuk lu, tidak bisa. Mengerti maksud saya? Kesusahan hari ini cukup hari. Apa artinya? Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu engkau susah, engkau menangis. Tapi engkau menangis hari ini tidak berarti bahwa besok engkau harus menangis. Anda hari ini sedih tidak berarti Tuhan rancang besok Anda tetap sedih. Hari ini engkau hancur tidak berarti bahwa besok pun engkau hancur. Berapa banyak orang stres dan tak berpengharapan karena berpikir apa yang dialami hari ini pasti besok pun demikian. Itu kata Anda. Tapi kata Alkitab dia bilang begini, kesusahan hari ini cukup hari. Ada amin. Kalau engkau menangis bilang sama Tuhan, hari ini saya menangis, tapi satu waktu saya percaya saya akan bergembira di dalam Tuhan dan bersukacita di dalam Tuhan. Kalau saudara tiap pagi bangun saudara bilang, memang mereka sudah ditetapkan, ditakdirkan untuk suci maksudnya. Saudara tetap susah karena ayat bilang apa? Apa yang aku khawatirkan itu yang akan menimpa aku. Katakan amin. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan orang-orang yang hari ini menangis. Karena besok dia bilang kesusahan berbeda. Ada amin. Ada amin. Ada amin. Saya tutup dengan cerita waktu saya masih kecil. Seperti biasa, kalau kami tidak sekolah itu luda parota.
Kalau Luki bermain tanpa izin pulang dapat rotan, apalagi lu mandi laut. Kami heran, mama tua itu kalau pulang dari laut hantam betul, kui kali dapat hantam. Tapi besok nasar anak-anak pergi lagi ya. Satu waktu saya tidak sekolah dan saya pikir pulang mati. Ini sih jelas. Tapi saya sudah pikir saya pasrah. Apapun terjadi, dapat pokok pasrah. Yang penting susah sekali Alpa, puji Tuhan. Yang biasa Alpa katakan amin. Satu hari saya pulang dan saya pikir, di bayangan saya saudara-saudara tahu, mulai saya jalan dari tempat saya bermain sampai di rumah, itu pikiran saya adalah mama tua pasti tahu, mama tua pasti tahu. Dan bayangan saya tidak ada lain. Kalau bukan dapat cubit, sudah. Pokoknya dalam mimpi buruk selalu ada sudah. Betapa kagetnya saya. Karena sampai di rumah, mama tua sudah ditanya satu kata pun. Dia bilang ini, Sumakan. Belum. Dalam hati, apakah mujizat masih ada? Sumakan. Belum. Aneh kok makan. Dalam saya, betul-betul saya waktu itu belum tahu berdoa. Tapi hari itu sepertinya ada ungkapan syukur yang luar biasa. Saya berpikir ini bencana. Tapi sampai di sini beliau tanya, makan kok belum? Oh, jangan tanya lagi. Itu makan itu datang. Kadang-kadang kita berpikir sesuatu yang buruk sedang menimpa dan akan terus menimpa kami. Allah di surga, Bapa di surga, mampu mengubah air matamu menjadi sukacita, kekalahan menjadi kemenangan, kesusahan menjadi kemuliaan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Dan mari kita berdoa bersama.